Ini hasilnya nggak nyala kenapa ya? Terus hasilnya nyalain semua mati sana itu. Dulu ya, lokasinya nyala dulu. Ini 3 orang ini merupakan tersangka pembunuhan yang terjadi kemarin di Jalan Dewi Madri, Sumerteklot, Denpasar Timur. Korban merupakan pria asal NTT yang menderita luka tusukan hingga 10 luka tusukan. Saat ini Polresta Denpasar akan membeberkan kasus ini dan membeberkan motifnya. Di belakang sini sih. Oh, pukul-pukul di belakang sini dulu lagi. Kalau dekat ini panas. Saya bener kita bisa mulai ya. Tok kaki Lujuk ini kan lagi foto mah. Kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Pada kesempatan hari ini saya Kapolres Denpasar bersama dengan Kasatreskrim dan hadir juga di sini Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, kemudian perwakilan dari MDA Kota Denpasar. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan konferensi pers, yaitu terkait dengan kemarin, yaitu adanya kasus pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan TKP di Jalan Dewi Madri 1 nomor 8 Denpasar Timur, yaitu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 sekira pukul 04.00 WITA ya, dengan korban inisial JN, laki-laki 33 tahun, warga negara Indonesia dengan kondisi meninggal dunia di tempat. Kemudian dapat kami sampaikan di sini bahwa pelaku dapat kami ungkap, yaitu dengan kurun waktu tidak lebih dari 2,5 jam. Jadi dalam waktu 2 jam sudah kita bisa ungkap, yaitu dengan identitas antara lain ada 10 pelaku. Ada 10 pelaku, di mana 2 pelaku inisial MI alias Ipan, laki-laki, dan inisial GKKB alias Krishna, di mana 2 pelaku ini pelaku dewasa dan ada 8 pelaku yang masih di bawah umur.
dapat kami sampaikan bahwa kronologi kejadian, yaitu saya jelaskan sebelum kejadian, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WITA, para pelaku mereka mengonsumsi minuman keras di Malibubar sampai dengan pukul 03.00 WITA. Kemudian mereka kembali dari Malibubar sekira pukul 03.00 WITA bersama-sama mengarah ke Renon naik sepeda motor, yaitu kemudian salah satu dari mereka setibanya di Jalan Cok Agung Tresna, salah satu dari mereka berempat, pas di depan TVRI, salah satu pelaku melihat korban jalan kaki dan tiba-tiba ditendang oleh salah satu pelaku di bawah umur. Mereka menendang korban dan kemudian pada saat setelah menendang maka korban mengambil batu dan melempar. Jadi mereka rombongan naik sepeda motor, kemudian salah satu pelaku masih di bawah umur, dia menendang korban dan kemudian korban melempar memakai batu ke arah para pelaku. Kemudian saat setelah itu mereka cekcok di depan TVRI dan kemudian mereka dipisahkan oleh security di tempat. Kemudian setelah itu korban berjalan kaki lari menuju ke arah Jalan Dewi Madri. Nah, setelah sampai di sana, maka pelaku membuntuti dan bersama-sama mereka melakukan penyerangan. Awalnya melakukan pemukulan dan kemudian salah satu tersangka, mereka memukul semua dan salah satu tersangka membawa pisau lipat, nanti ada di sebelah sana. Dan kemudian pelaku inisial GKKB alias Krishna menggunakan pisau dan menusuk menggunakan pisau. Saya bisa sampaikan bahwa kondisi korban ada beberapa tusukan, yaitu luka tusuk ditemukan di dada kiri, kemudian perut kiri, kemudian perut kanan, punggung kiri dan punggung kanan luka tusuknya. Dan dapat kami sampaikan bahwa motif dari pelaku karena mereka merasa kesal pada saat ditendang oleh salah satu pelaku, mereka melempar batu dan mereka merasa tidak terima atas lemparan tersebut, marah, kemudian mengeroyok dan menganiaya korban, dan salah satu tersangkanya menggunakan pisau lipat sehingga mengakibatkan meninggal dunia di tempat. Kemudian ke 10 tersangka kami kenakan atau kami sangkakan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati korban atau meninggal dunia sebagaimana disebutkan pasal 170 ayat 2 huruf ketiga dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena tidak sampai sekitar 2 jam atau 2,5 jam dapat terungkap. Di sini hadir juga dari MDA dan Kepala Dinas Pendidikan, dikarenakan salah satu dari 8 tersangka ini mereka masih di bawah umur dan ada beberapa yang masih mengenyam di sekolah menengah pertama. Mungkin selanjutnya mohon maaf Pak Kadis bisa memberikan sedikit statement.
kasih Bapak Kapolresta Denpasar. Kami ucapkan terima kasih karena sudah bisa mengungkap ini ada anak-anak kami yang dibilang nakalnya kelewatnya. Dan saya tak bisa bilang apa karena sampai jam 3:30 pagi masih kelayapan. Dan ini di luar kontrol kami. Seharusnya bersama-sama orang tua untuk mengawasi anak-anak, karena sampai larut malam masih ada di jalan. Seharusnya anak-anak ini jam 10 sudah ada di rumah. Dan itu kami ke depan akan berkoordinasi dengan sekolah dan bersama orang tua agar mengawasi betul anak-anak mereka, karena sekolah juga jam segitu sudah di luar jangkauan sekolah. Maka kami akan koordinasi dan kita akan parenting kembali untuk mengingatkan orang tua agar ikut berperan aktif mengawasi putra putrinya untuk tidak keluyuran sampai larut malam. Demikian bisa yang saya berikan, saya sampaikan. Sekali lagi, kami selaku Kepala Dinas Sekolah Kota Denpasar mohon maaf atas kelakuan daripada anak-anak kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini dari pihak kami sekolah hanya bisa menyampaikan bahwa kegiatan atau kejadian ini adalah di luar kapasitas kami dari pihak sekolah, karena kejadiannya itu adalah dipukul yang sudah disampaikan tadi. Itu adalah semua atas pengawasan dari orang tua. Kami pihak sekolah sudah berupaya dengan sangat baik untuk melaksanakan pengamanan, pengawasan untuk putra-putri kami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kapolresta Kota Denpasar sudah dengan sigap, cepat dan tepat untuk menangkap pelaku selama 22 jam. Dan sebaiknya orang tua agar mendidik anaknya supaya lebih ditingkatkan belajar di rumah dan diawasi setiap saat. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih yang mewakili Bapak Ketua MDA. Sebelum saya tutup rilis berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. 2 pertanyaan pertama. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Saya dari Advance. Ini beberapa pertanyaan baik untuk Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Yang untuk kepolisian, tindakan apa selanjutnya yang diambil terhadap anak-anak di bawah umur ini, Pak? Apakah mereka ada pendampingan khusus nantinya atau seperti apa? Dan siapa sebenarnya sosok dari korban itu sendiri? Terus untuk dari pihak pendidikan, apakah mereka ini satu sekolah, satu geng atau seperti apa? Dan gambaran aktivitas keseharian mereka ketika di sekolah itu seperti apa, Pak? Apakah mereka juga dikenal anak-anak yang bandel atau seperti apa? Dan apa tindakan selanjutnya nanti dari pihak sekolah terhadap mereka? Terima kasih.
Satu lagi sekalian. Udah sama. Oh sama. Kencang. Ada yang lain lagi. Terakhir. Udah itu aja ya, karena kita mau tulis berikutnya. Saya Davi Pak dari mediamerdeka.com. Komik aja terakhir sama ini. Pertanyaan yang pertama, pada saat itu korban di TKP itu sedang apa sih Pak? Tiba-tiba dikeroyok sama beberapa pelaku. Terus yang kedua itu terkait itu kan dari data yang saya dapat itu ada 10 tusukan di tubuh korban. Itu yang melakukan penusukan itu berapa orang? Apa sisanya itu hanya melakukan pemukulan dan sisanya juga ada beberapa orang yang melakukan penusukan itu. Terus yang ketiga itu apa para yang pelajar itu akan dilakukan penahanan atau bagaimana ke depan? Itu aja sih. Yang terakhir tadi, yang Pak ini sudah jelas. Kalau boleh tahu jenis minumannya apa sih? Terima kasih. Mohon maaf, mungkin kami dari kami Mbak ya. Terima kasih rekan-rekan. Yang pertama saya akan sampaikan terkait dengan kelanjutan ini. Untuk 8 tersangka di bawah umur tetap kita lakukan proses, ya. Kita lakukan proses, namun perlakuannya berbeda sesuai dengan Undang-Undang 23 ya, tahun 35 tahun 2014, mohon maaf. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi tetap kita proses, namun untuk perlakuannya cukup berbeda sesuai dengan undang-undang. Kemudian tetap kita proses sampai dengan ini ya, sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, untuk jumlah tusukan ya, untuk jumlah tusukan itu masih kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam karena kita setelah ini akan melakukan otopsi untuk mengetahui betul berapa jumlah dan seberapa dalam tusukannya. Itu nanti akan kami laksanakan kembali. Namun dari pemeriksaan visum sementara terlihat ditemukan luka di pada dada kiri, kemudian perut kiri, kemudian perut kanan, punggung kiri dan punggung kanan. Ya, nanti akan hasil otopsi nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan untuk yang pelaku utama yang melakukan penusukan, yaitu tersangkanya inisialnya GKKB, umur 19 tahun, mohon maaf, GKKB alias Krishna, laki-laki 19 tahun, ya, ada di belakang, tempat tinggal di Sanur. Ini yang pelaku yang lainnya melakukan pemukulan, ya, 9 orang melakukan pemukulan. Yang bawa pisau sementara teridentifikasi pelaku utamanya GKKB alias Krishna. Angkat tangan, Krishna. Ya. Kemudian jenis minumannya yang diminum yaitu jenis minuman arak Bali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Kemudian waktu kami serahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan dari pihak perwakilan sekolah. Terima kasih. Kebetulan anak-anak ini, anak kami ini tahun ini tamat. Dan kesehariannya mereka baik-baik saja di sekolah, cuma di luar sekolah ini yang kita tidak bisa pantau. Karena kebanyakan mereka kan ada di pihak orang tua. Jadi hanya 6 jam mereka di sekolah, sisanya itu adalah di luar sekolah. Nah, ini aktivitas di luar sekolah ini yang tidak bisa terpantau oleh dari sekolah maupun dari dinas. Jadi anak-anak ini tahun ini tamat SMP. Sekian. Baik, terima kasih. Izin
menjelaskan terkait dengan satu pertanyaan kondisi anak di sekolah, kami jamin keamanannya. Jadi anak-anak dengan pengawasan sekolah tidak ada masalah yang dimunculkan, karena ini selebihnya adalah kejadian di luar sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sedang apa di TKP, Ran? Saya jelaskan yang terakhir ya, yaitu korban inisial YEN meninggal dunia, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, kemudian pekerjaannya tukang parkir, ya, tukang parkir. Memang dia jalan di situ, jalan sendirian, ya, dia jalan-jalan sendirian, itu, ya. Pak, bisa disebut bahwa pelaku ini semua dalam kondisi mabuk? Pelaku itu dalam kondisi mabuk, seluruh pelaku mereka sesuai mengonsumsi minuman keras. Itu apa saya sampaikan. Ya. Kita fokus kepada pengungkapan dulu. Setelah itu baru ada pengembangan, Pak. Anda terlalu sabar lah. Terima kasih ya, Catur dan Parma Santi, Om, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan berkati kita semuanya. BB-nya Pak, kemana? BB. Bentar.